Sering dicabut dan persidangan dibuka kembali. Silakan dari Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Hakim Konstitusi yang mulia, izinkan kami Bawaslu memberikan keterangan terhadap dua perkara. Satu perkara akan saya bacakan dan kemudian yang kedua Pak Puadi akan membacakannya. Keterangan Badan Pengawas Pemilu terhadap perkara nomor 1 /PHPU titik pres 12 angka Romawi / 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, dengan hormat bersama ini Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, Herwin Malonda, dan Loli Suhenti sebagai Ketua dan anggota Bawaslu, pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan. Bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara nomor 1 /PHPU titik pres 12 angka Romawi / 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Sebagai berikut. Yang mulia Hakim Konstitusi, sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok permohonan pemohon aku, penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 /PU 8 angka Romawi / 2010 halaman 111 sampai dengan 212 yang menyatakan dianggap dibacakan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagian telah diubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur mengenai tugas pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. 2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan 3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenan Bawaslu dalam memberikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan hasil pemilu. Halaman 16 sampai 21. 1. Bahwa terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan nomor 061-PM.01-00-3-2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1.1. Pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai hasil pemilu yang mengaitkan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 58-K1-01-2024 perihal imbauan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya dianggap dibacakan. 3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya, serta larangan penggunaan program
Negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum perihal imbauan nomor 779-PM.00-K/K1/11-2023 tertanggal 1 November 2023 dan Surat Ketua Bawaslu perihal imbauan nomor 810-PM.00-K1/11-2023 tertanggal 12 November. Selanjutnya dianggap dibacakan. 4. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan melalui Surat Ketua Bawaslu perihal Instruksi nomor 7 tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran pemilu terkait tindakan kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota Badan Perusahaan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2023. Dengan materi instruksi pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota Badan Permusuhan Desa dan Badan Usaha Milik Desa pada setiap desa di wilayah kabupaten kota masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya dianggap dibacakan. 5. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Imbauan nomor 5-PM.00-K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat nomor 38-PM.00-K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya pejabat pemerintah baik di pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, pegawai tidak tetap, pegawai honorer, PPNPN, staf khusus, dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPD. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009-LP-PP-RI-00.00